Adegan diawali dengan Mo Yang yang sedang mengendap-endap di ruangan pangeran. Ternyata ia hendak mengambil makanan pangeran untuk istrinya yang sedang hamil. Aksi itu pun diketahui oleh pangeran yang berpura-pura tidur. 죽을 죄를 지었사옵니다. 한 번만. 성류의 매작과에 너무 많아. 다 기억도 나지 않는구나. Lalu Mo Yang menjelaskan alasan dia melakukan itu dikarenakan istrinya sedang hamil tua dan mengidam kue-kue tersebut. 내 안사람에게 주었느냐? 어찌 저하께 거짓을 고하겠사옵니까? 내가 먼저 먹어보고 죽어라. 무슨 말씀이온지 계속 내어 주시겠다는 말씀이십니까? Pangeran pun mengatakan dia akan memberikan terus kue tersebut selama Mo Yang selalu berada di sisinya walaupun dalam keadaan susah. 예, 저하. 그를 저하 곁에서 저하를 지키겠사옵니다. Kenangan dan kata-kata itulah yang diingat pangeran terhadap Mo Yang. Lalu Yongsin pun mengingatkan pangeran untuk segera pergi. Adegan berpindah ke Hanyang, di mana terlihat beberapa tentara tengah mengawal Tuan Cho Hakju tiba di istana. 서비야, 어떻게든 해다오. 쓰면 이대로 돌아가시게 놔두자는 것이냐? Berdasarkan pengamatan Seobi, terlihat para zombie takut akan sinar matahari dan air. Lalu dicobalah pengobatan dengan merendam pasien ke dalam air. Tidak berapa lama keluarlah parasit dari luka Tuan Cho Hakju. Adegan berpindah ke istana ratu di mana terdengar lonceng yang menandakan bahwa putra mahkota telah lahir. Segera para pejabat pergi ke istana ratu mengucapkan selamat atas kelahiran putra mahkota. Adegan berpindah kepada pangeran dan pasukannya yang sedang pergi menuju Naeseonje. Ternyata di sana sedang dilakukan aktivitas penguburan terhadap mayat bayi dan wanita hamil. Tiba-tiba pangeran dan pasukannya sudah ada di sana dan langsung menyergap para pekerja. Pangeran mendengar kegaduhan, segera ia menuju ke TKP. Ternyata masih ada wanita yang hidup. Segera ia menolong wanita itu dan itu adalah istri Mo Yang. Adegan berpindah ke suasana rapat para pejabat tinggi kerajaan yang sedang membahas kasus pembunuhan yang terjadi di kediaman ratu. Ketua Dewan Negara curiga kalau ratu selama ini tidak hamil. Akan tetapi ratu memanipulasi persalinannya dengan mengambil bayi dari perempuan lain guna mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi tiba-tiba Tuan Cho Hakju muncul dan dia membantah tuduhan tersebut. Lalu ia mengatakan bahwa kepala komandan kerajaan telah berani masuk ke rumah sakit bersalin sementara ratu sedang melakukan persalinan. Untuk itu komandan kerajaan dan keluarganya akan dihukum mati karena dianggap sudah merendahkan kerajaan. 훈련대장 가족들을 출동하라! Seobi yang menyaksikan hal itu menjadi bingung kenapa mereka ditangkap dan disebut pengkhianat. Tiba-tiba di tengah keramaian dia melihat Yongsin. Segera ia mengejar Yongsin. Setelah bertemu, Seobi pun menemui pangeran. Di sana ia sempat merawat seorang wanita yang anaknya diambil. Setelah itu barulah ia menemui pangeran. Seobi mengatakan bahwa masa kritis sudah lewat. Lalu pangeran menanyakan kebenaran berita tentang Tuan Cho yang selamat. Lalu Seobi pun memperlihatkan parasit yang keluar dari luka Tuan Cho kepada pangeran. Ternyata telur parasit itu menempel di tumbuhan tersebut, lalu berinkubasi menjadi parasit di dalam tubuh dan membangkitkan orang mati. Lalu pangeran menanyakan apakah Seobi telah menemukan penangkalnya. 고작
이 작은 벌레였구나. Pangeran lalu meminta Seobi menjadi mata-mata dengan menjadi tabib yang merawat ratu. 나으리, 청이 하나 있습니다. 은여가 되고 싶다. 이 은여가 큰아버님을 살렸습니다. 마침 충전마마를 뵈러갈 참이었는데. Adegan berpindah ke kamar utama istana ratu di mana terlihat Tuan Cho Hakju sedang berkunjung ke sana. 쾌차하신 것입니까? 세제의 일은? 원자입니다. 건강. 원자예요. Tuan Cho mengatakan bahwa ia membawa tabib untuk merawat kesehatan ratu pasca melahirkan. 진맥을 해보라 하였다. 진맥을 해보라 하사. Lalu Seobi pun memeriksa denyut nadi sang ratu. 얘기해보거라. Seobi mengatakan bahwa ia tidak bisa merasakan denyut nadi sang ratu. 그것이 무엇을 뜻하느냐? Seobi mengatakan bahwa artinya ratu tidak pernah melahirkan dan anak tersebut bukanlah anak paduka ratu. Sontak Tuan Cho kaget dan marah atas tindakan ratu memalsukan kelahiran dan mengambil anak yang bukan darah dagingnya sendiri untuk dijadikan putra mahkota. Lalu Tuan Cho mengatakan bahwa ia akan membunuh anak tersebut dan mengasingkan putri ke Seoguk. Akan tetapi setelah mengatakan itu, tidak berapa lama Tuan Cho tumbang. Ternyata ia telah meminum teh yang telah dibubuhi racun oleh putri. 회원 조 씨의 핏줄이 아닌 날. 언제 그 하찮았던 계집아이가 이제 모든 것을 가질 것입니다. Berita tentang tewasnya Tuan Cho Hakju pun segera tersebar ke seluruh negeri. Adegan berpindah kepada pangeran yang terlihat sedang berbincang-bincang dengan Yongsin. Pangeran menanyakan alasan Yongsin mengikuti dirinya padahal guru dan Tuan Cho Hakju sudah tewas. Yongsin mengatakan bahwa ia percaya bahwa pangeran mampu membawa perubahan sehingga rakyat negeri ini tidak miskin dan kelaparan lagi. Adegan berpindah kepada Seobi yang sedang ditahan oleh ratu bersama dengan para zombie. Ratu ingin Seobi mempelajari orang yang terkena wabah sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh ratu untuk mempertahankan kekuasaannya.